bangsa kafir kita ya. Bangsa kafir itu tidak bertuhan, firman Allah katakan ya. Bangsa kafir itu tidak bertuhan, tidak menanyakan tentang Tuhan ya. Efesus pasal 2 ayat 11 dan 12. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Iya, itu bangsa kafir ya. Saudaraku, Musa Yesaya telah memberitakan penolakan itu ya, penolakan dari bangsa Israel. Kita baca lagi Roma 10 ayat 16. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ayat 19. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. 20. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Iya. Baik Musa maupun Yesaya telah menubuatkan penolakan Israel itu ya. Tidak percaya, ya, penolakan dari Israel. Yang kelima, ya, sekalipun demikian penolakan itu, tapi Allah begitu sabar dengan umat pemberontakannya ya, umatnya tapi umat yang memberontak. Ayat 21 kita baca lagi, Roma 10 ayat 21. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Iya, begitu jelas sekali ya, bagaimana kesabaran Tuhan. Tuhan mengulurkan tangannya kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Bahkan dikatakan sepanjang hari. Yesaya 65. Tadi kita baca ayat pertama, sekarang kita baca ayat yang kedua. Yesaya 65 ayat yang kedua.
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Iya, ini kesabaran Tuhan ya. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Ya, Tuhan Yesus menyitir itu, mengatakan itu terhadap Yerusalem. Matius 23. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Keluhan terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Iya, saudaraku, penolakan dari Israel, ya, jelas sekali. Iya, saudaraku, kalau kita lihat Israel ada tanda tidak menurut firman Tuhan, ya, tidak puas dengan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan pertama-tama Tuhan berikan kepada mereka itu sebenarnya kelebihan dari Israel, tetapi sayangnya Israel tidak percaya pada firman, ya, malah menolak. Roma pasal 3 ayat yang pertama dan kedua. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Iya, pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Tetapi karena kekerasan hati Israel, Israel tidak menurut firman Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan pergi kepada bangsa yang tidak menanyai aku, yaitu bangsa kafir. Bangsa yang tidak mencari aku. Bangsa kafir yang menjadi, saudaraku, pembangkit cemburuan Israel. Tapi kalau kita lihat Roma 11, ya, Israel tidak total menolak, ya, jadi tidak menolak total, penolakan tidak total, ya. Iya. Itu pertama. Iya. Kedua, penolakannya juga tidak final, tidak sampai di situ, artinya tidak hanya begitu terus selesai, tidak. Ya, penolakan itu ada kesempatan lain, ya, yang Tuhan berikan.
Roma pasal 11. Ayat yang pertama. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Iya, di sini Rasul Paulus tunjukkan, ya, Israel tidak total menolak Tuhan, ya tidak. Iya, terbukti ada penerimaan, yaitu Saul, ya. Ayat 2 sampai ayat 4. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawa. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Bapa. Iya. Jadi tidak total penolakannya, bahkan tidak, penolakan itu tidak final. Iya. Kalau kita lihat penolakan Israel terhadap Tuhan itu bisa dilihat atau dibagi dalam dua bagian, dua golongan, ya. Golongan minoritas yang satu, dan yang kedua golongan mayoritas, ya. Golongan minoritas, ayat yang kelima kita baca, Roma 11 ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Iya, ini golongan minoritas Israel, ya, sisa, ya, yaitu mereka yang menurut pilihan kasih karunia. Golongan yang kedua, golongan mayoritas. Jadi mayoritas dari Israel yang menolak, ya, itu ditunjukkan oleh Tuhan lewat firman-Nya, ya. Ayat 8 sampai ayat 10. Ini golongan mayoritas. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. 10. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Iya.
ini mayoritas, ya. Israel yang minoritas itu Israel sisa yang menurut pilihan kasih karunia. Tetapi mayoritas adalah mereka yang Tuhan katakan membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat. Iya. Mata mereka menjadi gelap, dikatakan, ya. Ini golongan mayoritas. Kebutaan rohani, ya. Kebutaan rohani, ya. Dalam Alkitab dikatakan ada 3 sebab, ya. Pertama, kebutaan disebabkan oleh kejatuhan Adam sejak semula, ya. Karena kesalahan Adam sejak semula, maka manusia hidup di dalam dosa, ya, tidak terbuka mata, ya. Yang kedua, dibutakan oleh setan, penghulu dunia, ya. Itu sering kita baca, ya. 1 Korintus 4. 2 Korintus 4, maafkan. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Iya, dibutakan oleh ilah zaman ini, ya. Ini dibutakan oleh setan, ya. Ya. Yang ketiga, dalam Roma 11 ayat yang ke-8, dibutakan oleh Allah sendiri. Allah membutakan mereka, ya. Kebutaan rohani yang tragis dikatakan oleh Yesaya dan Daud. Ini kebutaan yang tragis, ya, dikatakan oleh Yesaya. Yesaya 29. Yesaya 29 ayat yang ke-16, ayat yang ke-10, maafkan. Yesaya 29 ayat yang ke-10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Iya, ini kebutaan rohani, ya. Yesaya 29 ayat yang ke-10, ya. Tuhan telah membuat kamu tidak tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya. Jadi nabi tidak melihat lagi, ya, saudaraku.
kamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Kebutaan yang tragis juga dikatakan oleh Daud. Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 22 dan 23. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Iya, 24. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Iya, Raja Daud menunjukkan kebutaan sehingga tidak melihat pribadi korban Kristus itu mereka memberi aku minum anggur asam. Karena mereka tidak melihat pribadi Yesus. Kebutaan itu sudah dinyatakan oleh Daud dalam Mazmur 69 tadi. Itu digenapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 27. Matius 27 ayat 34 dan 48. Matius 27. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Iya, itu yang saya katakan, mereka tidak mengenalnya. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Iya, Yesus tidak mau. Iya, saudaraku, karena kebutaan dari Israel, sehingga tidak mengenal pribadi itu. Pada Roma 11 ayat 25 itu, Roma 11 ayat 11 sampai 25 itu penggenapan atau kegenapan bangsa kafir. Iya, kita baca Roma 11 ayat 11 mulai. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Bangsa kafir, Roma 11 ayat 11 mengatakan, I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their false salvation
is come unto the Gentiles. Ya, bangsa kafir. Itu bangsa-bangsa lain, itu bangsa kafir. Teruskan. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, Bangsa-bangsa lain itu bangsa-bangsa kafir. terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Iya, ini kepenuhan atau kegenapan bangsa kafir. 13. Aku berkata kepadamu, bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. 21. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk menyangkokkan mereka kembali. 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun 25. mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. 27. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Iya. Jadi jelas saudaraku ya, kegenapan bangsa kafir. Iya. Rasul Paulus katakan seperti ya dikatakan cabang liar dari pohon zaitun liar dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli. Itu kita ya mendapat kemurahan. Karena mendapat kemurahan, Rasul Paulus katakan ya, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, yaitu Israel ya, dan kamu tegak tercatat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Takut ya, karena kita hanya mendapat kemurahan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang pelayan-pelayan perjamuan suci
kita sekalian mau bangkit berdiri, kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan.